nunggu ini pasti di. Parah banget sih. Walaupun sebenarnya gue liatin sih dari beberapa minggu kemarin ya belum meledak-ledak banget sih nih. Berarti belum meledak gimana? Kita ledak ini dulu gimana? Boleh juga nih. Enggak. Tapi ada kemarin kan sempat cita-cita ya, apa tuh? Ledak bahasa Inggrisnya apa? Explode. Oh oke. Not blow ya. Bisa juga, it depends on the context of the sentence anyways, ya kan? Iya. Tapi ya kita kan ngomongin yang blow juga, ya kan gitu. Blow rambut. Iya, kemarin tuh kan gue sempet penasaran banget nih, karena setelah lo jelasin tentang your worst experience, pasti ada yang bestnya. Of course. Monggo dong, gue kepo banget nih. Bestnya? Iyalah. Bestnya. Sumpah demi apa? Belum. Well, I can't. Wait. I kinda need to think on that first. Ada sih sebenarnya. Jadi, this one ini mungkin gara-gara gue juga suka kali sama orang ini kan. And it doesn't have to be like only one. If you have like a similar experience, but as long as you actually make it, you know what I mean? No. Ini kalau yang ini bener-bener best sih. Nah, jadi waktu itu gue kan pernah dicobain. Jadi waktu itu gue pernah dicobain. Gue pernah dicobain, dia bilang. Gue pernah diperkenalkan untuk nyobain poppers. Poppers. Nah, jadi pas dari situ awalnya pas gue pakai poppers itu nggak enak, in a way dan gue nggak bisa kalau gue pakai poppers jadi gue nggak bisa mempertahankan tegangan tinggi yang seharusnya ada. Kalau pakai itu nggak bisa tahan. Iya. Nah ternyata gue baru tahu kalau misalnya tuh ada macamnya banyak. Ada variannya. Ada variannya banyak. Ada kayak kekuatan nggak tahu. Level-levelnya tuh juga ada banyak dan ternyata emang kemarin kebetulan level 1, 2. Wah, lebih pedas daripada mulut yang berbicara ya. Aduh, bener-bener deh. Nyanyi ya? Nahan ya, J? Nahan. Kan gue emang cenderung lebih kalem sih orang gitu. Gitu. Gue tuh lebih mengimbangi ke hiperaktifan. Kelincahan aku. Iya benar. Kalau misalnya lo goyang, gue goyang, nanti jadi acara dangdut kan. Enggak. Iya, tiba-tiba kebayang kalau gue goyang terus kayak lo menyambut goyangan gue. Goyang gue gini udah cukup. Ya elah, kayak aparat. Saya lagi dapet hiburan kan di tenda-tenda kayak gini gitu jempolnya. Udah lanjut gimana tuh? Nah, jadi nanti gue doang cerita di-cut lagi jadi part selanjutnya. Kayak tendang, kita ada yang tadi kok. Nah, jadi gue waktu itu pertama kali coba poppers and nggak berhasil. Nah, tapi jadi gini. Ada satu gatal di hidung gue. Nggak, jadi gue jadi bingung kalau gatal tadi gini. Ya nggak ngefek juga nggak sih lo gatal hidung tadi itu maksudnya. Acting aja kan gue di sini cerita jadi aktor. Aduh ya please. Iya. Ayo. Nah jadi di situ ada suatu hari. Oke, jadi kayak ada orang yang udah beneran suka sama gue gitu kan. Pas gue liat fotonya juga menurut gue sih biasa aja gitu. Dan ternyata gue juga rada heran gitu kenapa dia suka sama gue gitu. Karena kan sebenarnya gue orang biasa ya, orang pinggiran juga. Tumben gak cuma wah. Ya gue cuma bukan J ya? Gitu. Iya, kebetulan kita kan cuma tinggal di apartemennya luxury juga. Iya sih, kebetulan juga lantai 17, kebetulan cuma ada kolam renang pribadi juga. Jadi kayak nggak ada lah yang bisa dibangga-banggain dari gue. Ya kan? Oh, ya. Cuma seorang entrepreneurship biasa doang yang emang kebetulan omsetnya juga lebih dari ratusan juta gitu kan. Jadi nggak ada yang bisa gue pamerin juga gitu. Oke. Nah, terus dia ituin gue, terus dia udah book hotel di salah satu, I would say a good one, maybe it's not a fancy place. It was pretty fancy, kayak ya bintang 4, lumayan lah sebenarnya, lumayan. Bukan lumayan bagus sih, udah seru bagus gitu. Terus gue tahu itu hotel bagus pun gara-gara pas gue bilang ke temen gue gitu, hotel itu hotel bagus loh gini kayak bagus pada zamannya gitu, lo ngerti gak sih? Nah,
Terus gue di sana ternyata gue lihat roomnya bagus sih, ya kan, ada bathhouse segala macam. Terus gue rada heran kenapa dia prepare ini gitu. Dan pas pertama kali gue ketemu dia tuh kan ada di hotel room itu. Nah di hotel room itu pas gue ketemu dia, jujur ya, mungkin karena gak semua orang tuh fotogenik ya. Jadi sebenarnya aslinya dia kayak nanang knalpot. Jauh lebih cakep daripada foto. Oh gitu, beda ya? Serius. Oke, berarti kayak Glenn. No. Bukan beda sih, tapi emang dianya bukan tipe yang fotogenik aja. Gitu. Aduh. Agak, ini kenapa yang gemeter kangen apa asam urat nih? Serius. Ini kayak asam urat dah. Sakit gitu, demi Tuhan. Ya udah lanjut lah ya. Medis sih. Sumpah demi Tuhan nih kaki gue tiba-tiba langsung Saudaraan gini. dan Langsung, oh iya bener. Langsung gini nih. Kemeng. Ada. Ayo sih, gue ajarin terapinya. Terus. Sebelum syuting makanya jangan makan all you can eat. Kayak dari minggu lalu alasannya itu aja. Terus Tapi tapi yang sekarang valid lagi. Bener banget nih. Kita bener-bener habis makan all you can eat. Terus. Demi Tuhan. Iya. Oke. Jadi ya udah pas udah itu ternyata aslinya lebih cakep. Pas aslinya lebih cakep, gue mainnya juga lebih enak karena gue kayak makin suka. Cakep banget nih. Ya. Walaupun gue tahu ini FWB, jadi di hati gue juga udah kayak udah ini cuma buat main doang. Main terus gue pakai itu, dia bawa poppers. Gue pakai poppers ya. Ternyata enak coy. Oke. Ini gara-gara ini, jadi karena dia juga enak, gue juga enak. Jadi dan lo tau kan efeknya poppers gimana kan. Nah, kayak rada-rada gitu kan. Nah, jadi pas gue main pun lama karena rasanya gitu. Karena seenak itu. Udah di pakai kayak gitu, ternyata orangnya juga skillful. Dan ternyata orangnya juga skillful. Tapi kalau gue pribadi kan gue nggak pernah, gue jujur ya, gue nggak terlalu butuh orang yang skillful karena at the end of the day juga kebanyakan yang goyang kan gue. Oh iya. Iya kan? Mau coba gaya 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga dari 6 gaya yang 5 kan gue yang banyak gerak ya kan? Jadi kayak gue instruktur ya. Vicky Burki kan? J Burki. Terus gimana sih? Udah kocak. Emang kocak? Kan kita seru. Lanjut J. Nah terus ya udah. Jadi dia skillful tapi ya that is not the main point. Tapi dia skillful terus yang pasti gue juga skillful. Nah, terus ya udah. Masuk apa 1-2? 1-3. Okay. Salah. Nah jadi udah main terus kayak I think it was the longest sex yang pernah gue lakukan ya. Sampai bener-bener kayak tidak ada kulit yang tidak basah di dalam tubuh gue. Wow. Oke. Berapa lama nih kalau boleh tahu ya? I don't know. Kayak we didn't really, kayak kita nggak itu ya, an hour I guess, an hour-ish. Wow. Oke. Tapi nggak nyampe 1,5 jam juga sih. Tapi karena emang enak dan gue juga suka, jadi karena gue juga bukan time flies when you have fun gak sih? Iya, jadi misalnya kayak I forgot, it's like around an hour. Habis itu kayak istirahat, cuddle, this and that, bla bla, ronde 2 gitu. Oke. Kenapa ketawa? Kering saya. Kenapa ketawa? Kering, jadi kan anjang-anjang kan, mohon maaf nih. Aduh, ngomongin best experience kan kita khawatir nih ya J ya. Ya ampun. Oke. Kalau lo gimana Be? Apa best experience lo? Sama siapa atau mungkin gimana, coba ceritain dong. Pokoknya hidup gue berubah setelah saya ke klinik. Nggak, tapi gini, gue harusnya dulu tahun 2013-2014 I was engaged. Oh really? Yeah, the marriage never happened. Not congratulations. Iya, udah tahu kayak I was kayak congratulations banget. Nah, one of the way for me to actually have a rebound itu kayak I actually tried another kind of race gitu, dan kayak bener ini once you go black
it's really hard to go back. It's not that I didn't try, but it's Well, really hard. Am I black enough? No, not even close. Terus jadi kayak sebenarnya kayak nyoba itu kayak ya udah segala macam dan lain-lainnya. Karena sebenarnya kan gue mikir juga ya cakep enggak apa enggak gitu kan. Daripada kita sok milih mau yang cakep-cakep, kita milih yang mau aja sama kita yang paling mending kan gitu. Terus ternyata ya jatuh kepada race itu. Nah, along the way banyak lah nih masyarakat nih partisipasinya ya kan. Oke, sensus kan akhirnya. Terus Interview dulu nggak tuh? Interview, abis interview. Fingerprint ya kan. Kesel banget gue. Nah, kalau boleh masuk dipikir kalau dia thank you kan masuk dong kan gitu ceritanya. Nah, Fingerprint atau fingering nih? nah, Dah itu kan? lebih enak. Dah kan? Terus kayak jadinya gue kadang-kadang kayak memikirkan kayak oke, kayaknya yang paling kuat race-nya yang ini nih, gitu kan. Yang paling kuat mau sama lo? Apa gimana? Yang skillnya oke, Oh. bad treatment, bad service, you know, like they're born to be ya Tuhan adil kayaknya. Jadi kalau mungkin tampang nggak terlalu gimana-gimana, tapi ya skill, size, they're all. Oh, oke. Terus gitu kan, jadi kayak Aduh, gatel. iya, terus kayak ada satu kayak ya setelah banyaknya applicants yang akhirnya gue seleksi dan bla bla ya, maksudnya I had like a lot of casual stuff with Africans sampai ternyata gue tahu the way they actually live their life here. Once you actually go out or actually do it with someone, is kayak satu RT tahu. Kenapa J? Please ngomong. Itu lagi bagian Jujur. Apa? Muka gue keringetan, tapi gue nggak bisa ngelap. Jadi gini-gini juga gak nolong. Ya ampun. Sabar ya, makanya dengerin dulu gue biar kelar nih, biar cepet nih ya kan. Dan kalau misalnya lo mau masang AC di kamar lo juga bisa J, gitu kan. Itu ceritanya. Hidung gatel ya di ini. Lanjut. Jadi ya yang kayak gue udah bilang, bahkan gue memang Iya, satu RT tahu. jadi kayak gue udah mulai harus pilih-pilih nih. Karena gue tau bener-bener kayak they are okay thinking that women here are like literally prostitutes, slut and something like that. Cuman karena memang gue let's say gue kenal misalnya sama A, misalnya sama lo misalnya contohnya. Terus kalau misalnya ya lo terserah mau tidur sama cewek manapun, begitu gue kenal sama temen lo sementara kita udah gak ada hubungan apa-apa, temen lo ntar dikisah lagi, yang ini murah nih bla bla bla. So I know how it affects my owning. Oke. Gitu. Jadi dari situ gue udah mulai milih-milih. Sampai akhirnya gue ketemu sama salah satu mantan gue yang the longest relationship that I've had in Africa. Itu dia 3 tahun pacaran. Wow. Dan itu kayak literally enak parah. Bad service, bad treatment, wah semuanya skill, bla 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 bla. Tapi jadi kayak ada fase di mana gue ngerasa mungkin gue bertahan sama orang ini. It's the toxic abusive one I talked about. Jadi salah satu alasan gue bertahan, is it because I'm actually afraid of him? Kalau misalnya gue bilang putus terus disamperin kemana-mana, or because I don't think that I will have the chance to actually find out or to find another sex partner that is as good as he is. Gitu. Tapi emang literally enak parah gitu loh. Tapi selama berhubungan sama dia, I wasn't active. Kayak gue lebih yang ya oke, I actually did something, tapi kayak lebih karena dia lebih dominan. Oke. Coba lanjutin. Tapi di pacaran gue yang sekarang, apparently like we communicate everything bla bla bla, ternyata ya ternyata saya juga dominan ya. Kayak gue lebih banyak zoget nih sekarang. Oke. Ya udah gitu kan, cuman kalau ya kita kan sebenarnya kalau bahas bla 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 kayak banyak kriteria yang perlu dilihat-lihat segala macam, tapi kayak si sebelumnya nih, si toxic ini kayak gue nggak ngerti gimana, kayak even duration bla bla kayak semua ibarat kata nih ya udah juara tingkat nasional gitu. Kayak literally seenak itu, selama itu, dan gue bisa jadi sebesar kayak bener-bener semua orang tuh pasti dia masih ngerti nggak sih maksud gue kayak sumpah sih
Dan he was very active, like kayak sehari tuh bisa 3 atau 4 kali. Jadi begitu gue pacaran yang sekarang pacaran normal, gue bingung kenapa nggak dikasih jatah gue. Sampai akhirnya gue yang harus maju segala macam, makanya gue bilang, oh karena gue bisa dominan, kayak jatuhnya gue dominan nih. Karena kayak I'm actually used to have it like 3-4 times a day. Karena dia se-hyper itu. Tadinya gue nggak hyper gitu loh, Jen. Cuma karena dibiasain hidup kayak gitu ya. Jadi begitu kita kosong, kering, bete lah kita. Terus yang sekarang juga, ya gue lagi LDR, kita kering rontang sampai barang, ya kan? Yang waktu itu lo kasih tahu, ya kan, Je? We're gonna talk about that later ya. Itu sumpah. Iya. Pokoknya you need to stay tuned. Memang sangat mengontrol gue dari perselingkuhan. Iya. Nanti kita bahas itu. Bener-bener yang kayak gue jadi nggak berani itu. Sekarang gue udah tahu resikonya kayak gimana, dan ya gue di sini juga ada itu kayak bos gue lah ya. Jadi dan emang bos gue kenal sama pacar gue segala macam, jadi juga mana selingkuh ya, jadi gue kayak takut juga ya kayak gitu, jadi kayak ya udah, cuman yang kekeringan ini membunuhku sih sebenarnya. Sedikit dulu nih sebelum udahan, gue pengen nanya sebenarnya gini, Di, kan kalau di tempat sama mantan lo itu berarti di apa ini ya, lo bukan dimanja ya, di apa ini namanya, diurusin, di service ya, diranjang, tapi iya diranjang di service because dia yang emang dominan gitu. Dan kalau sekarang kan lo ngerasa gini, lo ngerasa kayak lo yang lebih aktif, dan best experience lo adalah ketika lo jadi submissive. Apakah menurut lo okay, I can be dominant, but actually lo sebenarnya lebih enjoy jadi submissive? Sebenarnya gini, gue hanya merasa bahwa ternyata I have potential to be who I am right now gitu. As in, gue gak harus nurut-nurut kayak maksudnya, ternyata gue bisa ekspor, dan ternyata gue bisa. Kalau untuk selesai kayak gue, ibarat kata gue mesti on top, apa kagak takut mati pasangan kita? Kan? Saya kagak berani nih awal-awalnya, cuman karena kita udah kepalang kering nih, mas ini mas mohon saya ke atas aja deh. Mau nggak mau kita resiko, mau mati mau kagak, yang penting gue basah. Dicoba dulu aja kan, ternyata gue ini kagak mati kok, kan gitu ceritanya. Jadi kayak saya udah kebiasaan karena dia nggak dermawan nih orangnya. Kayak bisa paling cuma 3 hari sekali, 4 hari sekali, kan kita dia tiap hari kan sama saya nih, mohon maaf, dicolek kagak, diapa kagak, saya pulang kerja kok dia pura-pura tidur gitu kan. Kayak takut banget diperkosa, kita khawatir dong. Kita kan tadi nggak mau nyerah ya kan, karena butuh. Tapi sebenarnya gue juga suka kayak I'm actually kind of fantasy that I like being raped in a way gitu kan. Kadang-kadang emang tapi kayak nggak pernah kejadian, kayak kalau kayak gini, kalau gue coba-coba gini takut mati lagunya ya kan, kayak gitu sebenarnya. Tapi kayak I enjoy being everything that anyways, tapi kayak I thought it's a normal thing gitu loh. Oke. Wow, ternyata apa ya? Ternyata mas itu enak ya. Coba ya. Ternyata best experience itu tuh emang pasti melekat gak sih di otak? Ya iyalah, namanya juga sih, best. Kayak gue kadang kayak bahkan kalau pas lihat orangnya tuh kayak gue gak kangen sama orangnya sih. Tapi kangen. Nah itu dia, parah. Gue juga sih. Dia kalau bilang hi dari jauh aja, itu kayak out of nowhere. Banjir loh. Kayak gak. Cuma maksudnya kayak ternyata masih dihubungkan dengan kerjaan gue yang kadang-kadang ada dianya. Kita ngeliat dari jauh, aduh, inget nih. Gak ketenteng ente sebenarnya kan. Aduh. Gitu. Jadi sebenarnya pasti kayak gitu aja sih. Jeleknya karena masih bisa ketemu aja, jadi kayak kadang-kadang kremet. Ngantuk dah gue. Ngantuk ya? Tapi iya sih, aku juga ngantuk. Ini kita ngobrolnya besok pagi aja deh. Iya, tapi gue gak mau sih tidur sama lo. Lah kayak kayaknya gue gak mau deh nidurin lo. Takut mati ya? Enggak, karena emang kan temen. Yes. Kan kita gak FWB, kita udah bahas FWB kan ya? Udah. Iya, kita gak FWB, kita bener-bener friends with any other benefits rather than bad benefits. Ya udah deh. Ketemu lagi besok-besok ya. Dah.